ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami fi kitabih Sabinatin Najah ila an qala radiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa iyyakum bid-dharaini amin. Bab pasal menyatakan tentang niat. Halaman berapa itu niat? Faslun fi niat. Kemarin kita bahas tentang furudul wudu. Fardu-fardunya wudu setelah wajib-wajibnya wudu. Nah itu namanya bab niat. Kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wat tartibu an la yuqaddima udwun ala udwin an la yuqaddama udwun ala udwin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah. Pembahasan fikih yang kita akan bahas bab masalah niat. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu kesengajaan atau menyengajakan qasdu syai' sesuatu hal muqtarinan bi fi'lihi berbarengan dengan dia mengerjakan perbuatan itu. Kalau bahasa dulu makna dia bilang sahjaku, sengaja aku, kesengajaan sesuatu. Atau kita bilang aku niat. Sekarang orang udah nggak lumrah lagi pakai kata sajaku atau sahjaku atau sengaja aku wudu karena Allah. Ya maknanya apa tuh? Aku niat. Aku niat wudu karena Allah. Itu secara bahasa. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Dan niat ini beda sama yang namanya azam. Kalau niat ini harus diikrarkan di hati berbarengan dengan kita mengerjakan perbuatannya. Perbuatan sholat pertama kali itu takbiratul ihram. Nah begitu takbiratul ihram, Allah di hati ikrar. Aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Nanti ini kita takbir Allahu Akbar. Aku sholat isya 4 rakaat jadi imam, jadi makmum karena Allah. Itu namanya niat. Nah kalau kita dari rumah sebelum sholat, nanti saya mau niat sholat isya, tapi belum masuk isya nih. Sekarang nih mungkin belum masuk isya nih. Berapa menit lagi kita niat dari rumah, cukup gak? Gak cukup. Kenapa? Karena tadi di rumah itu tidak berbarengan dengan perbuatan yang kita akan laksanakan. Harus berbarengan ikrarnya dengan pekerjaannya. Nah kalau sebelum keinginan kita utarakan sebelum melakukan pekerjaannya, itu dalam bahasa Arab disebut azam. Apa itu azam? Cita-cita atau ham. Makanya bahasa Rasul, man hamma ala khairin falahu hasanah. Siapa orang yang menginginkan punya niat, dalam bahasa juga sebut niat secara umum, secara bahasa akan ingin kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 1 kebajikan. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan falahu asyru hasanat. Kalau dia kerjain maka dia dapat 10 kebajikan.
Wa man hamma ala syarrin, siapa yang niat atau berencana atas keburukan, maka dia enggak dapat hasanat. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia inginkan dari keburukan itu, falahu sayyi'atun wahidah, maka dia dapat satu daripada dosa keburukan nilainya. Itu berbedanya antara niat dan kebaikan dan orang keinginan berbuat buruk, ya. Maka dari itu dikatakan an-niyyah khairun min amalih. Niat itu kata Nabi lebih baik dari amalnya. Kenapa? Kadang kita niat itu udah dihitung pahala walaupun belum kita kerjain. Kita belum ngerjain tapi udah dapat pahala satu. Kalau kita ngerjakan perbuatannya pahalanya 10. Cuman begitu kita ngerjakan pekerjaannya kadang-kadang bisa dibatalkan pahalanya amaria. Bisa dibatalkan pahalanya sama sum'ah. Bisa dibatalkan pahalanya sama sombong. Ya. Tapi kalau niat enggak, kita doang yang tahu. Walaupun belum ngerjain udah dapat pahala. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, kadang niat lebih baik daripada perbuatannya. Jadi walaupun dia belum berbuat, cuma niat doang udah dapat pahala. Kalau dia berbuat kadang dirusak sama amal buruknya yang lain seperti riya, sum'ah dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu orang itu harus banyakin niat yang baik. Kayak kita nih ke masjid niat mau sholat jamaah. Ini namanya azam nih dalam bahasa. Sebab kita laksanakan dari rumah. Saya mau sholat jamaah, nanti mau hadir pengajian, nuntut ilmu karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, silaturahmi, ketemu kawan-kawan, ketemu teman, ketemu sahabat, mau niat salaman, musafahah, mau niat doa bareng, mau niat zikir bareng, itu semua niat. Dari dia niat 1, 10, 11, 100 nilainya direken semua sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung daripada niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu tergantung dari apa yang diniatin. Kalau niatinnya baik ya baik, kalau niatinnya buruk ya buruk, ya. Kalau dia niatnya kagak baik ya kagak baik dapatnya. Kalau dia niatnya tulus karena Allah ya tulus. Makanya begitu kita beribadah endingnya selalu kita katakan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita memahami niat, ada beberapa hal yang kita harus pahamin. Disebutkan nama ulama, sab'us su'alatin atat fi niyyah ta'ti liman faza biha wala wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7 poin dalam niat. Pertanyaan, siapa orang yang memahami maka dia orang yang beruntung, memiliki ilmu keberuntungan. Apa tujuan itu? Haqiqatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Haqiqatun, hakikatnya niat apa? Hukmun, hukumnya niat apa? Mahallun, tempatnya niat di mana? Zamanun, kapan melaksanakan niat? Syartun, kaifiyatun, bagaimana caranya? Syartun, syarat-syaratnya niat. Wa maksudun, ketujuh, apa tujuan niat? Hasan, sempurna dia kuasain tentang masalah niat ini. Hasan, sempurna pemahamannya. Ini baru ngaji masalah niat. Sebab syartun surutnya niat, karena niat tadi buat orang beriman udah dapat pahala ibadah. Di antara syaratnya niat yaitu al-islamun nawi. Orang yang melaksanakan niat, orang yang muslim. Muslimun nawi. Kalau orang yang niat enggak muslim, enggak sah. Kenapa? Karena niat sudah ada pahala. Ini buat hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ya. Sebutkan di sini haqiqatun hukmun. Apa hakikatnya niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu yang tadi kita bahas. Hakikatnya niat itu kesengajaan sesuatu atau tujuan atas sesuatu diikrarkan tujuannya itu muqtarinan bi fi'lih,
berbarengan dengan pengerjaannya atas sesuatu hal itu, ya. Wa kharaja bi hadha ta'rif al-azam bahwa qasdu syai' ma'a adam al-iqtiran bi fi'lih. Adapun kalau dalam hati mengutarakan tujuannya atas sesuatu hal tidak berbarengan dengan pekerjaannya, ini namanya azam. Kalau niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Nanti saya mau sholat, kalau kita di rumah tadi, saya kan pergi masjid mau sholat, misalkan dibilang, terus pas kita sholat, Allahu Akbar, nggak perlu lagi niat. Nah, kan aneh dari rumah udah niatnya pengen sholat, ngapain pakai niat lagi? Itu kira-kira omongan seperti itu bener apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan niat. Dalam hukum fikih itu namanya azam. Mengutarakan tujuannya tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau niat mengutarakan tujuannya harus berbarengan sama pekerjaannya. Apa pentingnya? Ya penting. Kalau kita dari rumah emang tadi niatnya sholat, dari rumah ke masjid mungkin digoda sama iblis, niat kita dirusak, bisa jadi nggak tulus, yang tadinya murni bisa jadi dibelokin biar nggak murni, segala macam. Makanya perlu lagi ketika kita Allah, kita ikrarkan lagi semata-mata karena Allah. Penting nggak tuh? Penting. Ausalli fardul isya'i imaman lillahi ta'ala. Usalli fardul isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Masalah arba'a raka'atin boleh disebut, boleh enggak? Artinya enggak wajib karena itu sunnah. Masalah mustaqbilal qiblati enggak perlu disebut, boleh sebut, boleh enggak? Karena itu Intinya yang wajib usalli, kesengajaan aku sholat. Aku niat sholat, kalau bahasanya orang dulu sahjaku sholat, atau sengaja aku sholat. Terus sebutkan fardiyah, fardunya, kefarduannya, kewajibannya, fardul isya, fardul maghrib, fardul subhi lillahi ta'ala. Nanti bab itu ada dalam tersendiri, poin-poin apa yang harus ada, lafaz itu dalam niat apa-apa yang harus ada poin-poinnya. Adapun masalah jumlah rakaat, menghadap kiblat arba'a rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, itu boleh disebut, boleh tidak, artinya tidak wajib. Tapi usalli fardal isya'i lillahi ta'ala wajib kalau dia berjamaah, imaman dan makmuman itu menjadi syurut syarat berjamaah. Kalau kita sebut jadi imam-imaman, kalau jadi makmum-makmuman, maka kita sholatnya mendapat pahala jamaah. Kalau ada orang jadi makmum, dia nggak niat jadi makmum, nggak dapat pahala jamaah, walaupun yang ngikutin imam. Atau orang jadi imam, diikutin sama orang banyak nih, makmumnya ada 200, dia nggak niat imaman, si makmumnya semua niatnya makmuman, itu si makmum semua dapat pahala jamaah, si imam nggak dapat pahala jamaah. Karena nggak niat imam, makanya kita niat dalam hati. Makanya kita disunnahkan kalau kita mau bermakmum kepada orang kasih tanda, walaupun dia itu di tengah-tengah sholat, bisa kita elus saja, jangan pakai kekencangan. Kayak orang baru boleh dengar ngajinya ya, kalau terlambat gitu, ente jadi makmum. Boleh jadi makmum orang lagi sholat, kasih tanda, katanya tepok aja sininya, ditepok benar. Nggak, maksudnya nggak harus ditepok, dilus aja seret gitu. Atau dikencengin sama dia niat sholli makmuman, oh dia paham tuh si orang yang lagi sholat. Begitu kita tepuk kasih tanda, maka dia nawaitu imaman, dalam hati aku niat menjadi dapat pahala jelas. Kayak gitu. Jadi kalau dia nggak niatin di dalam hati, entah dia jadi imam dari awal atau dia jadi imam di tengah-tengah sholatnya, tiba-tiba ada orang jadi makmum, kalau dia nggak niatkan imaman, dia tidak dapat pahala jamaah, walaupun secara sudut pandang atau penglihatan kita seolah-olah sholatnya dia ini berjamaah, ada orang yang jadi makmum pada dia. Tapi kalau dia nggak niat imaman, dia tidak dapat pahala jamaah. Begitupun si makmum.
Jadi kalau imaman dan makmuman itu bicara syarat berjamaah. Adapun dasarnya niat usolli fardhu ini lillahi, itu aja unsurnya 3. Kita katakan di dalam, apakah harus pakai bahasa Arab? Enggak harus. Karena itu pakai bahasa hati, karena yang ngomong hati. Allah, di mulut kita lagi ngucap Allahu Akbar. Kalimat Allah maksimalnya 12 harokat. Kalimat Allahu Akbar nggak boleh putus. Lagi kita Allah, di hati ikrar. Sampai berapa lama boleh? Sampai 12 harokat. Mat yang paling panjang mat pada lafdzul jalalah. Selain daripada mat lafdzul jalalah paling maksimal 6 harokat. Mau mat wajib mutasil, mau mat jaiz, mau mat arid lisukun, itu panjang maksimal hanya 6 harokat. Yang paling panjang bisa 12, itu mat pada bacaan lafdzul jalalah kalimat Allah, itu maksimal 12 harokat. Allah ucap di hati. Usolli fardhu lillahi ta'ala. Usolli fardhu ini atau usolli maghrib fardhan, atau usolli isya fardhan lillahi ta'ala. Bilang seperti itu maka udah cukup. Aku salat maghrib wajib karena Allah. Aku salat wajib maghrib, aku salat fardhu maghrib. Pakai bahasa Indonesia dia cukup juga, enggak jadi masalah. Itulah yang dikatakan secara hukum yang namanya niat. Begitu juga kalau kita pengen puasa. Kapan kalau puasa bolehnya? Kalau puasa bolehnya dari semenjak mulai masuk waktu maghrib. Puasa mulai besok nih, dari mulai maghrib tadi udah boleh niat. Kita mau zakat kapan niatnya? Pas berasnya udah ada. Niatin di rumah udah cukup. Ketika kita berasnya ada, itu namanya kita udah mau melakukan perbuatan zakat. Kalau niat umroh sama haji tempatnya ada, nggak boleh sembarangan, namanya mikot. Kalau nggak di mikot bayar dam. Nah begitulah daripada beberapa ibadah yang memerlukan niat, kadang berbeda tempat di sebagian ibadah, kadang berbeda waktu. Seperti puasa. Puasa enggak dilapatkan di awal waktu. Awal waktu puasa kapan? Masuk waktu subuh. Kalau barengan subuh masuk, barengan kita niat, puasanya sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena kita belum sempurna niat udah masuk subuh, udah mulai start puasanya. Belum sempurna lafaz niat sudah masuk Ramadan. Enggak full tuh niat udah masuk Ramadan, enggak sah. Ada pengecualian beberapa hal. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Masalah 7 hal ini kita bahas minggu depan yang berkaitan dengan niat insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها